Melihat Andi Rewa keluar dengan mobilnya, Ramlah segera melambaikan tangannya dan dengan gembira berkata, "Tuan Andi." Andi Rewa menepi dan bertanya, "Ramlah, apakah ayahmu yang menyuruhmu datang?" Ramlah terkekeh dan menunjuk ke bak truk pickup. "Iya, ayah bilang kau membutuhkan banyak bahan obat, jadi dia menyuruhku mengantar semuanya dengan mobil ini." Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. "Terima kasih Ramlah, kau sudah bersusah payah." Ramlah buru-buru berkata, "Tidak masalah, Tuan Andi, buka bagasi mobilmu, aku akan membantu memasukkan bahan-bahan ini." Andi Rewa turun dari mobil. Dia berjalan menuju bak truk pickup dan melihat beberapa kotak besar di dalamnya, lalu bertanya, "Ramlah, semua ini untukku?" Ramlah mengangguk, "Iya, ayah menyuruhku memberitahu bahwa kalau masih kurang, kau bisa langsung menghubunginya dan dia akan segera mengirimkan lebih banyak." Andi Rewa tersenyum tipis. "Ini sudah cukup. Tolong sampaikan terima kasihku kepada ayahmu." Kemudian dia membuka bagasi mobil BMW-nya dan mulai memindahkan semua bahan obat ke dalamnya. Namun, bahan yang disiapkan oleh Hamzah terlalu banyak, hingga bagasi mobil BMW-nya tidak cukup menampung semuanya. Akhirnya, Andi Rewa terpaksa menempatkan sisanya di kursi belakang. Ramlah yang penasaran bertanya, "Tuan Andi, dengan begitu banyak bahan obat, panci sebesar apa yang kau butuhkan untuk merebusnya?" Andi Rewa tertawa dan berkata, "Siapa bilang bahan obat ini akan direbus?" Ramlah kebingungan, "Bukankah kalau ingin membuat obat harus direbus? Kenapa katamu tidak direbus?" Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku punya cara sendiri." Setelah berpamitan dengan Ramlah, Andi Rewa mengemudikan mobilnya menuju pinggiran kota. Setelah tiba di tempat tujuan, Andi Rewa mengendarai mobilnya hingga ke halaman rumah, lalu memindahkan semua bahan obat ke dalam rumah. Setelah itu dia mulai mempersiapkan proses pembuatan jamu. Pembuatan jamu ini bukan sekedar merebus bahan obat dalam panci besar, melainkan menggunakan energi spiritual untuk mengekstrak esensi dari setiap bahan obat, lalu menggabungkannya sesuai metode dalam buku ajaib, sehingga akhirnya bisa menghasilkan jamu dengan tingkat kemurnian obat yang luar biasa tinggi. Inilah sebabnya kenapa semua jamu yang dibuat oleh Andi Rewa bisa langsung larut di mulut, karena semuanya murni terdiri dari esensi bahan obat tanpa ada kotoran sedikit pun. Namun, metode pembuatan ini sangat rumit dan menguras energi serta kekuatan spiritual. Oleh karena itu, mustahil untuk memproduksi jamu ini secara mekanis. Karena itulah, jamu seperti ini sangat berharga. Jamu ini adalah jamu yang berbeda dari jamu regenerasi ataupun jamu penghancur gumpalan darah. Ini adalah jamu stamina yang berbentuk pil dan mengandung energi spiritual. Karena ini adalah pertama kalinya Andi Rewa meracik jamu stamina, dia bekerja dengan sangat hati-hati. Waktu berlalu tanpa terasa. Saat dia hampir selesai mengekstrak esensi jamu, langit sudah gelap sepenuhnya. Saat itu, teleponnya berdering. Panggilan dari Najwa. Baru saat itulah Andi sadar bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Dia dengan hati-hati menyimpan semua esensi bahan obat lalu mengangkat telepon. Di ujung telepon, Najwa bertanya, "Suamiku, kau di mana?" Andi Rewa segera menjawab, "Sayang, aku sedang sibuk di luar. Besok aku harus ke Jakarta untuk melihat Feng Shui. Jadi aku sedang menyiapkan bahan untuk menggambar simbol." Najwa pernah mendengar tentang pentingnya bahan dalam pembuatan simbol Feng Shui. Jadi dia tidak curiga dan hanya bertanya, "Apakah kau akan pulang untuk makan malam?" Andi Rewa menjawab, "Aku tidak bisa pulang makan malam, kau makan duluan saja." Najwa mengingatkannya, "Jangan lupa makan, jangan sampai terlalu sibuk sampai lupa makan." Andi Rewa tersenyum, "Tenang saja,
Aku akan makan sesuatu nanti. Najwa tersenyum kecil. Oke, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Cepat selesaikan pekerjaanmu dan pulanglah secepat mungkin. Setelah menutup telepon, Andi Rewa pun kembali fokus meracik jamu. Semua esensi bahan obat sudah siap. Sekarang proses paling krusial baru saja dimulai. Saat ini semua esensi bahan obat sudah dikumpulkan dengan hati-hati. Tidak seperti saat dia membuat jamu sebelumnya. Kali ini, begitu semua esensi obat dikumpulkan, reaksi kimia yang kuat langsung terjadi. Andi Rewa merasakan bahwa esensi obat ini seperti air mendidih yang menggelegak. Reaksinya sangat aktif dan bahkan mulai melepaskan sejumlah besar energi spiritual. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan energi spiritual yang pekat. Perubahan mendadak ini membuat Andi Rewa sedikit terkejut. Saat dia mengekstrak esensi dari masing-masing bahan obat sebelumnya, dia secara tidak langsung merasakan keberadaan energi spiritual di dalamnya. Andi Rewa segera menyerap energi spiritual di sekitarnya sambil berusaha sebaik mungkin untuk mencampurkan esensi obat sesuai dengan metode pembuatan jamu. Dia membiarkan reaksi terjadi secara perlahan, hingga akhirnya mulai mengembun menjadi bentuk pil. Ketika pil mulai membentuk kontur samar, Andi Rewa tiba-tiba merasakan bahwa energi spiritual yang terkandung dalam pil-pil ini mulai berputar dalam pola yang sangat teratur. Semakin cepat rotasinya, semakin padat dan terkondensasi energi spiritual di dalamnya. Tidak lama kemudian, energi spiritual yang sebelumnya memenuhi seluruh ruangan tersedot kembali ke dalam pil yang sedang berputar ini. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pusaran energi spiritual yang kuat mulai runtuh ke arah pusatnya dengan cepat. Esensi obat membentuk pusaran dengan diameter lebih dari 20 cm, lalu mulai menyusut hingga hanya berdiameter sekitar 4 cm, sebesar bola pingpong. Saat ini, Andi Rewa merasa bahwa esensi obat yang mengalami penyusutan ini sudah mencapai batas maksimalnya. Rotasinya semakin cepat, dan suhunya meningkat drastis. Beberapa saat kemudian, tanpa tanda-tanda sebelumnya, rotasi intens esensi obat itu tiba-tiba berhenti total. Kemudian, massa esensi tersebut langsung meledak keluar karena gaya sentrifugal yang sangat besar. Dengan suara keras seperti petasan meledak di tanah, esensi obat yang awalnya sebesar bola pingpong itu tiba-tiba berubah menjadi lebih dari 20 butir pil berbentuk bulat sempurna dengan diameter sekitar 1,5 cm. Pil sudah terbentuk. Andi Rewa terpana melihat pemandangan di depannya. Massa esensi yang berputar dengan kecepatan tinggi itu seolah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Berhasil terbagi dengan sempurna menjadi lebih dari 20 butir pil yang ukurannya benar-benar seragam. Dengan cepat, dia mengumpulkan pil-pil tersebut dan menghitung jumlahnya. Tepat 25 butir. Setiap pil memiliki ukuran yang sama persis. Bentuknya bulat sempurna dan warnanya seragam, seolah-olah diproduksi oleh mesin dengan standar industri yang sangat presisi. Andi Rewa benar-benar tidak menduga dia bisa membuat jamu sesempurna ini. Tanpa ragu, dia mengambil 1 butir pil dan menelannya untuk merasakan efeknya secara langsung. Hal yang tidak terduga pun terjadi. Begitu pil itu menyentuh lidahnya, pil itu langsung larut menjadi energi spiritual yang sangat kuat dan murni, mengalir deras ke dalam tubuhnya. Sebelumnya, cadangan energi spiritual di dalam tubuh Andi hampir habis, seperti sebuah kolam yang hampir kering. Namun, jamu stamina ini seperti bendungan yang tiba-tiba dibuka, mengalirkan air dalam jumlah luar biasa ke dalam kolam tersebut. Andi Rewa merasakan aliran energi spiritual yang kuat mengisi tubuhnya. Energi spiritual ini mulai menyatu dengan tubuhnya, memperkuat organ-organ dalamnya.
tulangnya, serta kulitnya secara menyeluruh. Aura spiritual yang pekat sepenuhnya merombak setiap tulang, setiap inci kulit, bahkan setiap sel dalam tubuh Andi, membuatnya merasakan perubahan total seolah-olah dia sudah dilahirkan kembali. Sensasinya sungguh luar biasa tak terlukiskan. Andi Rewa bisa dengan jelas merasakan kalau tubuh dan kekuatannya sudah meningkat pesat. Setelah lebih dari 1 jam, sisa kekuatan obat dari jamu stamina akhirnya sepenuhnya diserap oleh tubuh Andi. Andi Rewa merasa seperti telah terlahir kembali. Melihat 24 jamu stamina yang tersisa, dia berpikir di dalam hati, hanya dengan 1 pil saja sudah memiliki efek sehebat ini. Kalau aku memakan 24 pil yang tersisa sekaligus, bagaimana rasanya? Namun, dia segera membuang pikiran berbahaya itu jauh-jauh. Dia sangat memahami prinsip bahwa segala sesuatu memiliki batas. Jamu stamina yang baru saja dia konsumsi sudah mendorong tubuhnya hingga batasnya, bahkan melampaui batas tersebut. Kalau dia mengkonsumsi lebih banyak lagi, tubuhnya mungkin tidak akan mampu menahannya. Dengan hati-hati, dia menyimpan semua jamu stamina yang tersisa. Setelah itu, dia berdiri dan melihat jam. Saat ini sudah lewat pukul 9 malam. Mengingat kalau dia harus pergi ke Jakarta besok, Andi Rewa segera merapikan tempat itu dan bergegas keluar dari rumah. Dalam perjalanan kembali ke kota, Andi Rewa menelpon Ibnu Komar. Begitu panggilan tersambung, Ibnu Komar langsung bertanya dengan hormat, "Puang, ada perintah apa di malam begini?" Andi Rewa berkata, "Tolong aturkan pesawat untukku. Aku akan berangkat ke Jakarta besok pagi." Ibnu Komar segera menjawab, "Baik, kalau begitu aku akan ikut pergi besok. Acara peringatan leluhur adalah hal yang sangat penting. Para pelayan seperti kami juga harus hadir." Andi Rewa berkata, "Tidak masalah, kau urus urusan di sini malam ini, besok kita berangkat bersama." Ibnu Komar setuju lalu bertanya, "Apakah ada hal lainnya yang perlu kuatur?" Andi Rewa berkata, "Siapkan 1 pesawat lagi yang akan berangkat dari Makassar besok malam. Minta Albert membawa 2 orang yang aku tinggalkan di peternakan hewan. Pastikan wajah mereka tertutup rapat dan jangan biarkan ada orang tahu bahwa mereka sudah tiba di Jakarta." Andi Rewa pasti akan membawa Arya Smith ke Jakarta, karena dia ingin Arya Smith berlutut di depan makam orang tuanya untuk bertobat. Adapun Tuan Singgih dari pasukan Galesong, dia juga harus membawanya karena dia sudah bisa menebak rencana Wan Po-jun. Perjalanannya ke Jakarta kali ini pasti akan melibatkan pertemuan dengan Wan Po-jun, bahkan mungkin pertempuran. Oleh karena itu, membawa Tuan Singgih akan sangat berguna pada saat yang kritis. Ibnu Komar tahu siapa kedua orang itu. Dengan sedikit khawatir dia bertanya, "Puang, kedua orang itu memiliki identitas yang sangat sensitif. Di Makassar, kita masih bisa mengendalikannya. Tetapi setelah tiba di Jakarta, bagaimana kita akan mengatur mereka?" Andi Rewa berkata dengan tenang, "Jangan khawatir. Besok aku akan meminta keluarga Tanujaya untuk membawa mereka ke sana. Setelah tiba di Jakarta pada malam hari, biarkan keluarga Tanujaya menemukan tempat yang aman untuk mereka." Ibnu Komar segera berkata, "Baik, aku akan mengatur pesawat dan menghubungi Albert." "Apakah Puang yang akan memberitahu keluarga Tanujaya atau aku yang menghubungi mereka?" Andi Rewa menjawab, "Aku yang akan menghubungi keluarga Tanujaya." Setelah menutup telepon, Andi Rewa segera menelpon Reza Tanujaya. Begitu panggilan tersambung, Reza Tanujaya langsung berkata dengan penuh semangat dan hormat, "Tuan Andi, akhirnya kau menelponku." Mendengar suara Reza Tanujaya, Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Reza, aku butuh bantuan darimu serta keluarga Tanujaya lainnya." Reza Tanujaya dengan tegas menjawab, "Tuan Andi, kami selalu menunggu kesempatan untuk membantumu. Kalau ada sesuatu, silakan perintahkan saja." Andi Rewa lalu berkata, "Besok malam, aku perlu mengirim 2 orang ke Jakarta. Kedua orang ini sangat penting bagiku.
dan identitas mereka cukup sensitif. Jadi setelah mereka tiba di Jakarta, mereka harus dijaga dengan ketat tanpa bocoran sedikit pun. Setelah kupikir-pikir, kau adalah orang yang paling cocok untuk menangani ini. Jadi, aku menelpon untuk memastikan apakah ini memungkinkan. Reza Tanujaya tanpa ragu menjawab, "Iya, tentu saja memungkinkan. Kami datang ke Makassar untuk membantumu dan membalas semua kebaikan yang sudah kau berikan kepada kami. Kami merasa sangat berhutang budi karena belum memiliki kesempatan untuk membalasnya. Jadi, serahkan saja urusan ini kepada kami. Aku bersumpah atas nama aku sendiri, tidak akan ada kesalahan sedikit pun." Andi Rewa dengan tegas berkata, "Baik, kalau kau begitu bersemangat, aku tidak akan banyak bicara lagi. Silakan bersiap dengan keluarga Tanujaya lainnya. Besok malam akan ada orang yang menjemput kalian ke bandara. Setelah tiba di Jakarta, segera hubungi aku." Reza Tanujaya segera menjawab, "Baik Tuan Andi, aku akan menghubungi Sinta sekarang untuk mempersiapkan semuanya." Namun, Andi Rewa berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Reza, lebih baik jangan biarkan Nyonya Sinta pergi. Seseorang harus tetap di Makassar untuk mengawasi keadaan. Biarkan dia membantu mengawasi pelatihan dari bawahan Albert dan Ibnu Komar." Alasan utama Andi Rewa tidak ingin Sinta pergi adalah karena dia khawatir Sinta akan mengalami gejolak emosional setelah bertemu dengan Arya Smith. Bagaimanapun, Reza Tanujaya belum tahu bahwa salah satu dari dua orang yang akan mereka lindungi dan kawal adalah Arya Smith. Reza Tanujaya tidak berpikir terlalu jauh dan langsung berkata, "Baik Tuan Andi, aku akan menyampaikan ini kepada Sinta." Setelah menutup telepon dengan Andi, Reza Tanujaya langsung menelpon putrinya Sinta. Belakangan ini Sinta menghabiskan sebagian besar waktunya di GX Marion bersama putrinya Riani. Sejak Riani dikirim ke keluarga Smith saat berusia 18 tahun, mereka jarang bisa bertemu. Waktu yang mereka habiskan bersama belakangan ini terasa seperti mengisi kembali kebersamaan yang sudah lama hilang. Saat menerima telepon dari ayahnya dan mendengar bahwa Andi Rewa membutuhkan keluarga Tanujaya untuk pergi ke Jakarta, Sinta tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ayah, apakah Tuan Andi tidak membutuhkan aku untuk ikut membantu?" Reza Tanujaya menjawab, "Aku menelpon justru untuk memberitahumu hal ini. Tuan Andi ingin kau tetap tinggal di sini untuk sementara waktu dan mengambil alih pelatihan bawahan Albert dan Ibnu Komar jika kau tidak perlu ikut ke Jakarta." Mendengar bahwa Andi sudah membuat pengaturan, Sinta pun berkata, "Baik ayah, aku tidak perlu ikut. Pergilah ke Jakarta dengan tenang, aku akan mengurus semuanya di sini." Reza Tanujaya berpesan, "Besok pagi datanglah ke villa lebih awal dan koordinasikan pelatihan dengan adikmu Bintang. Kami akan berangkat pada malam harinya." Sinta mengiyakan, "Baik ayah." Setelah menutup telepon, Riani yang ada di sampingnya segera bertanya, "Ibu, apa yang dikatakan kakek di telepon? Aku mendengar ibu menyebut Tuan Andi meminta bantuan." Sinta menjawab, "Benar, Tuan Andi meminta kakekmu dan pamanmu untuk pergi ke Jakarta besok bersama yang lainnya. Sepertinya mereka akan mengawal dua orang penting." Riani mengangguk pelan dan bergumam, "Ibu, menurutmu apakah Tuan Andi sedang dalam masalah? Selama ini dia belum pernah meminta bantuan kakek, dan kali ini dia pergi ke Jakarta yang rasanya cukup sensitif." Sinta menggelengkan kepalanya. Ibu juga tidak tahu. Tuan Andi tidak mengizinkan ibu ikut. Riani buru-buru berkata, "Bu, aku akan menelpon Tuan Andi. Kalau dia membutuhkan, aku ingin ikut bersamanya." Sinta ragu-ragu dan berkata, "Riani, apakah kau lupa pesan Tuan Andi? Dia masih tidak ingin kau muncul di depan umum karena identitasmu sangat sensitif. Dia bahkan tidak ingin kakek dan pamanmu tahu bahwa kau masih hidup." Riani bersikeras, "Tapi
Aku tetap ingin bertanya padanya. Kalau tidak memungkinkan, aku bisa menyamar sebagai pelayan atau bahkan berpakaian seperti pria untuk menjadi asistennya. Sinta menghela napas dan berkata, "Baiklah, tanyakan sendiri pada Tuan Andi. Tapi, kau harus tahu batasan. Kalau dia tidak mengizinkanmu pergi, jangan memaksa. Jangan sampai dia menganggapmu tidak mengerti situasi." Riani segera mengambil ponselnya dan pergi ke kamar tidur untuk menelpon Andi. Saat itu, Andi Rewa sedang dalam perjalanan kembali ke kota dengan mobilnya. Menerima telepon dari Riani membuatnya sedikit terkejut, tetapi juga terasa wajar. Dia segera menjawab telepon dan tertawa. "Riani, kenapa menelponku di saat seperti ini?" Riani buru-buru berkata, "Tuan Andi, aku mendengar kalau kau akan pergi ke Jakarta dan meminta kakek serta yang lainnya untuk membantu. Jadi, aku ingin tahu apakah aku bisa ikut." Andi Rewa berpikir sejenak dan berkata, "Riani, identitasmu masih sangat sensitif. Orang-orang Jepang masih mencarimu di mana-mana. Aku yakin mereka memiliki banyak mata-mata di Jakarta. Jadi, lebih baik kau tidak muncul di sana untuk saat ini." Riani berkata dengan sedikit cemas, "Tuan Andi, meskipun kekuatanku tidak luar biasa, tapi aku pasti tidak akan menjadi beban bagimu. Aku bisa membantumu. Tolong bawa aku." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Kali ini, aku hanya akan tinggal di Jakarta selama 2 atau 3 hari. Tidak ada yang terlalu serius. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku." Lalu dia menambahkan, "Aku janji, setelah situasinya lebih aman, kalau ada tugas seperti ini lagi, aku pasti akan membawamu." Mendengar itu Riani tahu kalau Andi tidak akan berubah pikiran. Namun, kata-kata terakhirnya memberinya sedikit harapan. Jadi dia buru-buru berkata, "Jangan lupa dengan janjimu. Selama ini aku hanya tinggal di hotel. Rasa bosan bukan masalah utama. Tetapi aku merasa tidak bisa membantumu sama sekali. Itu membuat aku merasa seperti orang yang tidak berguna." Andi Rewa tersenyum. "Tenang saja. Di masa depan pasti akan ada tempat untukmu."